Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Winia. Saya dari Prodi PIPS 4 Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan dari mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Fridianto MPDI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan, di mana merupakan salah satu tugas ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa sih pengertian uang itu secara umum. Nah, pengertian secara umum bahwasannya uang merupakan alat tukar yang digunakan manusia dalam menentukan nilai sosial suatu barang. Nah, sudah kita ketahui bahwasannya uang itu sangat dibutuhkan oleh manusia, benar tidak? Benar bukan? Nah, karena adanya uang, makanya kita bisa membeli suatu barang. Dengan adanya uang, sehingga kita dapat beraktivitas. Dengan adanya uang, kita bisa berdiri seperti saya duduk di depan ini, gitu. Kemudian kita masuk ke administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan. Semua kegiatan itu maksudnya contohnya seperti ketika kita beraktivitas ke suatu pasar, pastinya kita membawa uang. Nah, disitulah fungsi uang tersebut muncul seperti itu. Dan berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Mengapa harus ada administrasi keuangan? Nah, inilah yang dimaksud dengan agar pengelolaan ataupun laporan keuangan tersebut dapat berjalan dengan lancar ataupun dapat berjalan dengan baik, seperti itu. Kemudian kita masuk ke sasaran administrasi keuangan. Yang pertama itu sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan, dan yang keempat akhlakul karimah. Nah, maksudnya itu sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan terlebih-lebih sebagai orang yang beragama muslim seperti itu, maka kita harus menggunakan uang kita dengan berbagai manfaat gitu. Contohnya seperti menolong orang atau membeli barang-barang yang bermanfaat seperti itu gitu. Kemudian itulah empat sasaran dari administrasi keuangan. Kemudian kita masuk ke pengertian administrasi keuangan secara umum. Secara umum bahwasannya administrasi keuangan itu keberadaan administrasinya menjadi salah satu hal yang mutlak yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, maksudnya itu seperti contohnya, ketika kita mengikuti suatu organisasi ataupun kita mendirikan suatu perusahaan, maka kita membutuhkan yang paling pertama adalah uang, seperti itu. Dan yang kedua mungkin manusianya, karyawannya, atau barang-barang yang terdapat di perusahaan tersebut, seperti itu. Kemudian kita masuk ke manfaat administrasi keuangan. Nah, sangat banyak manfaat dari administrasi keuangan ini. Kita bicara melalui kata-kata saja bahwasanya administrasi itu merupakan pengelolaan, mengelola seperti itu. Nah, jadi sedangkan keuangan ya uang gitu kan. Jadi di sini kita membahas tentang mengelola keuangan. Yang pertama manfaatnya itu teraturnya penerimaan maupun pengeluaran keuangan di dalam sebuah organisasi. Benar. Maksudnya itu karena adanya administrasi keuangan ini, keuangan kita menjadi teratur, baik itu pengeluarannya ataupun pemasukannya. Karena adanya administrasi tersebut, maka keuangan kita dapat berjalan dengan baik gitu. Nah, yang kedua, pemanfaatan uang mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik. Yang ketiga, berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, ini juga benar sekali. Berkurangnya kekeliruan. Jadi contohnya, banyak tuh mama-mama zaman sekarang kalau belanja, kemana uangku yang segini. Nah, dengan adanya administrasi keuangan ini, pengelola keuangan, jadi tidak ada kekeliruan. Itu contoh kecilnya saja gitu. Yang terakhir kita masuk ke fungsi administrasi keuangan dari subjudul yang pertama. Administrasi keuangan maksudnya itu menjadi suatu keharusan dalam mendukung dan mempermudah pelaksanaan program kegiatan baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Nah, dengan adanya pencatatan yang kita buat untuk pengeluaran ataupun pemasukan keuangan kita, itu bertahan
bertahan lama, baik itu jangka panjang, menengah, ataupun pendek gitu kan. Nah, ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kualitatif, menciptakan keuangan, kinerja, dan pembangunan. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip administrasi keuangan. Prinsip administrasi keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28. Pengawasan harus mampu membina kepercayaan. Baca di atas. Kemudian kita masuk ke prinsip manajemen keuangan. Apa sih sebenarnya manajemen itu? Sama saja ya seperti administrasi menurut saya. Manajemen itu mengelola, pengolahan seperti itulah gitu. Kemudian di prinsip manajemen keuangan ini terdapat 5. Yang pertama akuntabilitas, yang kedua konsistensi, yang ketiga kelangsungan hidup, keempat transparansi, yang kelima standar akuntansi. Nah, dan yang terakhir kita masuk ke administrasi keuangan. Sebenarnya apa sih administrasi keuangan? Sudah saya jelaskan di awal bahwasanya administrasi itu merupakan pengelolaan, mengelola, mencatat gitu. Nah, jadi masuk ke intinya bahwasanya administrasi itu persoalan keuangan tidak dapat diabadikan dari konteks organisasi. Dalam hal ini, pengelola keuangan tersebut maka perlu diaplikasikan dan bahkan banyak dari praktik pengelolaan keuangan pengawasnya bergerak dalam semua organisasi. Nah, yang paling penting di dalam administrasi keuangan itu apa sebenarnya? Sumber uang. Nah, jika tidak ada uang maka tidak ada administrasi gitu, tidak ada administrasi keuangan gitu. Jadi semua berdasarkan uang seperti itu gitu. Nah, berdasarkan sumber uang ini kita harus mempunyai cara dan aturan penggunaan serta pertanggungjawaban pada setiap organisasi. Pastinya kita mempunyai tanggung jawab ketika kita memimpin suatu perusahaan, karena pastinya itu melibatkan terhadap uang gitu. Jadi kesimpulannya, administrasi keuangan ini adalah kebijakan dalam penggandaan ataupun penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kinerja yang berupa kegiatan pencatatan dan pengawasan keuangan. Jadi pada intinya administrasi keuangan ini merupakan pencatatan ataupun pengelolaan keuangan, baik keuangan jadi pada intinya administrasi keuangan ini merupakan suatu aktivitas kita mengelola keuangan kita gitu, baik keluar masuk ataupun keluar baik Jadi kesimpulannya bahwasannya administrasi keuangan itu merupakan kebijakan dalam penggandaan ataupun penggunaan mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan dan pengawasan keuangan. Nah, ketika kita memimpin suatu perusahaan, pastinya yang paling kita butuhkan adalah sebuah pertanggungjawaban seperti itu. Apalagi menyangkut tentang keuangan. Nah, inilah kesimpulan dari administrasi keuangan. Kemudian saya ingin membahas tentang keuangan yang ada di Indonesia ini. Di atas merupakan Badan Pengelola Keuangan Negara Republik Indonesia. Nah, orang Indonesia pada saat ini sangat minim, bukan? Karena apa? Karena virus corona. Semua penghasilan, semua mata pencaharian manusia berkurang, bukan? Iya, benar sekali. Nah, itulah alangkah baiknya kita sebagai manusia yang baik, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita menggunakan uang tersebut jangan untuk berpoya-poya, akan tetapi manfaatkanlah uang tersebut dengan sebaik-baiknya. Gitu. Karena apa? Karena menurut saya uang itu adalah segala-galanya gitu. Saya duduk di depan ini, saya menjelaskan seperti ini karena uang. Karena saya memiliki uang, makanya saya bisa kuliah seperti itu. Jadi menurut saya gimana ya? Saya memilih materi ini juga karena menurut saya uang itu adalah segala-galanya.
uang yang menentukan kita sukses. Saya bisa belajar, saya bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya karena saya ingin mencari uang, seperti itu. Nah, maka gunakanlah uang dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah hasil dari presentasi saya mengenai administrasi keuangan. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudahi, bila ada kata-kata yang salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.